Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat majalah Franchise dalam acara Bincang Bisnis ke 430. Pada sore hari ini kita akan berbincang bisnis dengan salah satu narasumber di bidang otomotif, yakni Auto Glass. Temanya adalah kiat sukses dalam membangun bisnis auto detailing dan paint protection. Baik, langsung saja kita undang Bapak Stephen Setiadi selaku manajer marketing dari Auto Glass. Nampaknya belum tersambung Bapak Stephen. Baik, kita sapa terlebih dahulu yang sudah tergabung di bincang bisnis pada sore hari ini. Ada Homa Desain Build, selamat tergabung. Lovebird underscore baru 99, selamat bergabung. Jika ada pertanyaan seputaran bisnis tentang Auto Glass, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar atau di icon yang ada tanda tanyanya, silakan. Bagi yang penasaran untuk bergabung. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya yang sudah join di bincang bisnis pada sore hari ini. Fusion Chicken BJN, selamat bergabung. Nampaknya masih belum tersambung ya dengan Bapak Stefan. Oke, baik, sambil menunggu Bapak Stephen, mungkin saya akan menjelaskan sedikit informasi bahwa bisnis Auto Glass ini bermula dari sang owner, yakni Bapak Robi Kurnia, dengan usaha berbadan CV Auto Design yang awalnya menjual aksesoris mobil dengan merek dagangnya yakni Auto Design. Nampaknya sudah tergabung ini Auto Glass. Mengoneksikan. Halo Pak Stefan, selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak. Lama nih Pak, sudah nggak berjumpa nih Pak, terakhir di pameran FTC Pak ya. Ya, tadi ketemu Bapak di pakaian franchise ya sama Pak Yaya juga. Iya benar Pak, waktu itu kita sempat foto bareng Pak ya dengan tim. Iya. Dikenal sama Pak Yaya waktu itu ya. Betul Pak, iya. Apa kabar Baik Pak? Pak Stefan, baik Pak. Semoga Bapak juga sehat selalu juga Pak. Ya, amin Pak. Oke Pak Stefan, kita berbincang bisnis pada sore hari ini, temanya tentang kiat sukses dalam membangun bisnis auto detailing dan auto protection ya Pak ya, khususnya di Auto Glass ini. Mungkin banyak pemirsa yang belum paham dengan bisnis Auto Glass. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Auto Glass ini sejarahnya bagaimana dan awal terciptanya bisnis salon mobil ini seperti apa sih Pak? Mungkin banyak yang belum tahu Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Alvin untuk dari majalah franchise atas waktunya. Singkatnya mungkin ya kita mau bincang-bincang singkat lah mengenai Auto Glass itu apa semua. Kalau Auto Glass itu sendiri itu perusahaan yang didirikan oleh Pak Robi Kurnia, dia selaku founder dan CEO-nya. Auto Glass ini didirikan dari tahun 2008. Kita udah berdiri dari 2008. Tapi fokusnya kita pada saat itu ya lebih ke B2B memang, business to business. Jadi mungkin kalau tahu mobil-mobil baru, kadang-kadang kan kita lihat mobil-mobil baru kok yang dikirim customer kok udah dalam kondisi yang sudah bersih lah ibaratnya. Padahal kita tahu sendiri mobil-mobil baru itu kan kondisinya kan ditaruh di stock-nya dealer yang kadang-kadang tuh kondisinya tuh bisa dibilang cukup memprihatinkan lah. Karena kan lokasinya outdoor, jadi dia kena hujan,
kena sinar matahari. Jadi dari dealer tuh ada kebutuhan lah. Dia butuh untuk sebelum dikirim ke customer, mobil kan pengennya udah bersih, udah mulus. Nah itu yang membersihkan dari autoglass dulu. Nah itu awal mulanya kita bisa dapat kerjasama B2B ya dari situlah. Berjalannya waktu kita tahun 2011 kita buka yang namanya detailing dan coating. Mungkin kalau sekarang udah lebih familiar lah dengan detailing dan coating. Karena sudah bisa dibilang sudah sesuatu yang menjamur lah bisnisnya. Tapi sebenarnya kita dari 2011 kita juga sudah menjalankan. Kita menjalankan dengan adanya 2 cabang, tapi tetap dengan yang B2B-nya tetap kita jalankan. Ya singkat cerita kita lihat yang detailing dan coating ini ibaratnya kan mesti orang mengeluarkan dana yang cukup besar. Minimal ya 5 juta lah untuk melakukan perawatannya. Tapi kita market belum tentu semua orang tuh butuh buat perawatan mobil yang seharga semahal itu. Jadi kita pada tahun 2016 kita muncul ide lagi, kita penasaran tuh, pengen ngembangin bisnis tuh customernya gimana ya caranya. Akhirnya kita buka cabang pertama kita yang di mall pada tahun 2016. Itu kita buka pertama kali di Mall Kelapa Gading dan Mall Grand Indonesia di Jakarta. Dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya yang kalau misalnya mau polis mobil butuh jutaan, kita hadir di mall dengan konsep membership. Jadi dengan orang sudah bayar membership, cukup datang ke Autoglass, dari harga 100.000 itu sudah bisa melakukan polis mobil. Puji Tuhan ya berjalan terus bisnisnya sampai tahun sekarang 2020 kita sudah total punya 55 cabang yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Pak, Autoglass kan seperti saya perhatikan itu kan lokasi bisnisnya kebanyakan di Pertamina, Pak ya, di pom bensin Pertamina. Apakah ada kerjasama, Pak, mungkin di awal mendirikan usaha ini, Pak? Iya Pak, kita ada kerjasama dengan Pertamina. Jadi pada saat tahun 2016 itu kita kan mulai starting bisnis di mall ya, di mall. Itu awalnya kita udah ada 25 cabang lah yang di mall. Nah, pada tahun 2018 dari pihak Pertamina tuh ada buka kesempatan lah untuk ada mengadakan mitra baru untuk mengelola bisnis car wash-nya mereka. Karena pada saat itu kondisinya car wash dari Pertamina ini yang mengelola nih banyak pihak. Jadi nggak keurus dengan benar lah. Karena pihak yang satu, pihak yang cabang yang lainnya dengan cabang yang lainnya itu manajemennya bisa berbeda, harga berbeda, dan tentu kok dari segi kualitas juga berbeda. Nah dari Pertamina pengen ya biar bisa dikelola dengan gampang, dengan mudah, dan juga kalau misalnya ada masalah juga cukup satu pihak saja yang dihubungi, yaitu jadi ya diberikan kesempatan lah kepada Autoglass untuk menjalankan bisnis car wash di Pertamina. Itu tuh Pak, sejarahnya Autoglass lah bisa dari tahun 2008 sampai sekarang kita bisa sama Pertamina juga lah ibarat kerjasama. Hingga saat ini jumlah gerai Autoglass yang tergabung atau kerjasama dengan pihak Pertamina berapa gerai, Pak? Kalau kita lihat kan di dekat kantor kita ada juga, Pak, di Jakarta Timur ini, Pak. Di mana Pak? Yang Bapak sering lihat ada di mana Pak? Di Jalan Raya Kalimalang, Pak, SPBU 31 sekian. Di Kalimalang ya. Total sekarang kita ada 20 cabang, Pak. 20 cabang yang kerjasama dengan pihak Pertamina, Pak ya? Iya, benar, Pak. Gitu. Dan itu apakah milik mitra atau milik pusat semua, Pak, yang bekerja sama dengan SPBU Pertamina? Saat ini masih dalam pengelolaan manajemen Autoglass semua, Pak. Kita belum ada yang kita jual ke mitra atau franchise gitu, kita belum ada. Gitu, Pak. Nah, Pak, layanan apa saja sih, Pak, yang ditawarkan di Autoglass? Mungkin bagi pemirsa di live Instagram Majalah Franchise ini mungkin hanya tahunya mungkin car wash aja. Bahkan kalau saya lihat di layanan biasanya Autoglass ini kan ada paint protection segala macam gitu, Pak. Mungkin ada polis mobil juga. Mungkin bisa dijelaskan Pak Stephen dan harga range-nya berapa, Pak? Kalau kita range harga itu untuk Autoglass sendiri keseluruhan itu kita starting tuh dari 50.000 untuk cuci mobil sampai yang polis mobil standar itu 500.000 sampai paling mahal yang coating 5 juta.
Jadi kita dari 50.000 sampai 5 juta lah kita bisa dibilang harganya. Jadi ya dari yang paling murah sampai paling mahal kita ada untuk Oke, ya. Nah, kalau saya perhatikan pernah saya dapatkan brosur tuh Pak ketika waktu itu sedang makan tuh Pak di SPBU yang di Kalimalang yang bekerja sama dengan Autoglass itu. Kalau saya perhatikan kalau join dengan member itu mendapatkan potongan. Betul begitu Pak Stefan? Iya Pak, itu kita starting dari pas kita buka cabangnya di mall, kita menjalankan konsep baru yaitu membership. Jadi kalau orang udah membership di Autoglass, biasa poles mobilnya harganya 500.000. Nah, kalau sudah member di Autoglass, cukup bayar 100.000 Pak. Oh gitu Pak. Berarti keuntungan untuk menjadi member itu sangat banyak Pak ya keuntungannya gitu Pak. Iya Pak, ya kita sengaja bikin harganya cukup jompang ya, biar orang tertarik lah buat jadi membernya Autoglass. Awal-awal ya kita juga pada saat hanya punya 2 cabang yang di Grand Indonesia dan Kelapa Gading ya, belum banyak lah yang mau jadi membernya Autoglass. Karena kan cuma punya dua lokasi. Nah, berjalannya waktu karena kita cabangnya makin banyak, ya member-member kita juga makin meningkat lah jumlahnya. Karena member-member ini dapat digunakan di semua cabang kita, Pak, saling terhubung. Nah, nih Pak, ada yang menarik Pak. Saya pernah memperhatikan langsung juga bahwa di Autoglass ini cuci mobilnya kan tidak diangkat Pak, tapi menggunakan teknologi cuci kolong yang teknologinya dari Autoglass. Itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya kan ini sebuah kecanggihan gitu kan Pak. Tidak perlu mengangkat mobil, tapi kolong bisa bersih gitu Pak dicuci di Autoglass ini Pak. Iya, iya. Kalau itu kita pakai alat tambahan Pak, alat bantu tambahan kita di alat high pressure kita yang buat nyemprotin air, itu kita gabungin lagi dengan alat yang emang kita desain khusus, dia bisa menjangkau bagian-bagian kolong mobil Pak. Jadi ya apa, kalau di Autoglass itu cuci kolongnya nggak perlu diangkat. Seperti itu Pak. Dan itu layanannya berapa Pak harganya Pak? Mungkin Itu ada yang dengan tertarik. harga 50.000 untuk cucinya gitu. Oh, 50. Oke. Jadi 50.000 sudah dapat cuci, mobil dicuci, di vakum juga, kita kasih semir ban juga mobilnya, dan juga kita terakhir kita kasih coating wax Pak namanya Pak. Oh, coating wax. Jadi coating wax ini bedanya dengan coatingnya apa dengan wax lainnya itu kita udah ada efek hidrofobik ya Pak. Jadi udah seperti di coating lah mobilnya. Nah Pak, yang membedakan dari jasa salon mobil lainnya itu di Autoglass apa sih Pak yang membedakan hingga Autoglass ini mereknya bisa tenar gitu? Kalau kita fokus di bahan baku yang kita gunakan sih Pak, kita ibaratnya nggak sayang-sayang lah untuk kayak apa bahan baku dan peralatan yang kita gunakan tuh jujur kita banyak yang kita import sih Pak untuk saat ini. Kayak contohnya untuk yang car wash itu kita sabunnya kita import dari Belgia Pak dengan brandnya namanya Nerta. Nah keunggulannya Nerta ini sabunnya ini dibanding sama mungkin sabun-sabun lokal, sabunnya ini dia punya efek yang mungkin kalau kita sering nyuci baju, kita tahu kan mungkin ada dia bisa mengikat noda, mengikat kotoran. Nah ini sama Pak efeknya. Jadi kalau di Autoglass itu nyucinya mobil begitu masuk ke Autoglass langsung disabunin aja Pak, nggak perlu dibasahin dulu. Oh, jadi tidak perlu dibasahi dulu Pak ya media mobilnya ya, langsung dikasih sabun gitu. Iya. Nah, ini juga nih ya mungkin kan masih pada banyak yang bingung kenapa bisa kayak gitu. Nah, ini sebenarnya juga edukasi juga sih Pak sebenarnya yang kita dapat dari pengalaman. Karena pada saat kita mungkin kalau kita tahu cuci biasa kan mobil dibasahin dulu. Habis itu kan baru nanti disabun. Habis itu kan nanti digosok-gosok tuh pakai spons. Nah, sebenarnya cara mencuci yang seperti itu tuh menyebabkan kadang-kadang tuh mobil pada saat digosok bikin mobil jadi ada baret-baret halus Pak. Betul, step mark Pak ya sebutannya. Iya, surmak. Ya
biasa di mobil hitam lah itu sangat-sangat kelihatan. Jadi dia mobilnya ada baret-baretnya. Karena pada saat digosok itu kondisi mobil kan masih kotor Pak. Dan ya kan sponsnya kita juga nggak tahu nih udah bekas apa segala macam sponsnya. Digosoklah ke mobil kita. Nah itu yang menyebabkan mobil jadi ada baret-baret Pak sebenarnya. Nah kalau di autogas ini pada saat awal kan kita langsung sabunin mobilnya. Nah sabunnya ini udah mengikat kotorannya itu sendiri Pak. Jadi otomatis langsung turun sebenarnya kotorannya. Tinggal kita bilas pakai air. Kalau saya Jadi pernah kalau memperhatikan di Instagramnya Autoblast itu media sabunnya itu disemprot Pak ya, bukan diusap dengan spons ya Pak ya. iya Pak, tinggal langsung disemprot aja pakai pakai apa? Pakai alat disemprot kayak biasa kayak cuci snow pada umumnya. Nah tapi bedanya kalau di kita ya sabunnya ini ya itu teknologinya Pak. Dia bisa mengikat kotoran itu sendiri. Jadi benar-benar mobil udah tinggal dibilas, ya udah bersih jadinya. Jadi mempersingkat waktu pencucian juga Pak ya. Kan selama ini orang agak sedikit bosan yang menunggu lama untuk cuci mobil gitu Pak ya. Iya Pak, itu juga Pak. Salah satu keunggulannya kita juga dari segi waktu pengerjaan dan jumlah orang yang mengerjakan di lapangannya Pak. Kalau mungkin kan kita biasa nyuci mobil kan untuk dari segi nyuci, nanti gosok-gosok apa disabunin lagi kan butuh banyak orang Pak. Kalau kita sangat minim orang sih justru pekerjaannya. Berarti untuk satu gerai itu berapa Pak jumlah SDM yang di Autoblast Pak? Kita untuk yang bisa menerima empat mobil kerja itu kira-kira ya 4 orang sih Pak yang kita taruh di sana. 4 orang itu Pak ya, jadi lebih sedikit SDM tapi cepat gitu kan Pak ya, dengan keunggulan Autoblast. Makanya kita nggak perlu sampai belasan atau apalagi puluhan orang gitu. Kalau di Autoblast itu nggak perlu Pak. Nah Pak Stefan kan sekarang seperti kita ketahui kan lagi masa transisi di pandemi COVID-19 ini Pak. Di Autoblast sendiri ini Anda terdampak nggak sih Pak bisnisnya? Jujur ya kita salah satu yang kena dampak lah Pak. Jadi terdampaknya karena ini Pak ya, banyak customer yang mungkin jarang untuk mencuci mobil gitu seperti itu Pak. Tapi apakah ada layanan lagi Pak? Maksudnya ya kayak apa namanya seperti fogging gitu kan sekarang juga sedang ramai gitu Pak di dunia otomotif untuk menghindari virus COVID gitu Pak. Ya ini di satu sisi yang lain dengan adanya pandemi ini ya sebenarnya kan layanan fogging kita ini udah dari awal kita berdiri itu tahun 2016 kita sudah ada. Ya karena adanya pandemi ini orang jadi makin lebih sadar lah dengan adanya kalau di Autoblast itu ada layanan fogging juga. Orang-orang juga merasa lebih butuh lah untuk mobil di fogging jadi sekarang. Untuk layanan jasa foggingnya kisaran harga berapa Pak di Autoblast? Kalau di Autogas itu foggingnya harganya 250.000 Pak. Ya, itu 250.000 melingkupi apa aja Pak? Fogging aja atau ada tambahan interior pembersihan juga? Fogging aja Pak. Tapi kalau sudah jadi member Autogas, itu cukup bayar 100.000 Pak. Oh, gitu. Jadi lebih murah Pak ya, 50%. Iya. Selain itu sekarang kita selain ada layanan itu juga untuk menunjang ya ini kan lagi masa seperti ini kita juga jadi bikin produk juga Pak sekarang. Jadi kita jual produk disinfektan juga di Autoblast. Nah Pak, kalau untuk di bisnis Autoblast sendiri ini investasinya berapa sih Pak kalau menerapkan sistem franchise atau kemitraan ini? Sorry Pak, boleh diulangi Pak? Untuk sistem bisnisnya Pak dari Autoblast ini sendiri franchise investasinya berapa Pak ya? Kalau Autoblast ini kita sebenarnya bukan franchise Pak konsepnya. Kalau kita kemitraan Pak namanya. Karena nanti kedepannya yang menjalankan bisnisnya itu tetap dari Autoblast juga. Untuk biayanya kira-kira sekitar 500 juta Pak, tergantung dari renovasi tempatnya.
Dari investasi tersebut, mitra sendiri ini mendapatkan apa saja, Pak, setelah bergabung? Dan untuk lokasi usahanya, apakah dipilihkan dari pusat atau si investor ini sendiri yang mencari lokasi usahanya, Pak? Kalau di Autobase itu 500 juta itu udah include dari bangunan, udah dapat juga dari peralatan juga, udah include semuanya Pak dari kita. Sudah itu semua, jadi si investor ini sudah tinggal ini, Pak, ya, melihat launching, grand launchingnya gitu, Pak. Iya. Nah, investor ya apa kalau di Autogas itu investor ya benar-benar sebagai investor, Pak. Mungkin kan ada beberapa bisnis lain yang ibaratnya investor harus belajar juga, Pak, mengenai bisnisnya seperti apa, harus cari orang juga. Nah, kalau di Autogas itu udah semuanya menjalankan dari pihak Autogas, Pak. Investor ya benar-benar ya sebagai investor, nggak perlu repot-repot menjalankan bisnis lagi. Dari jumlah tadi, Pak, yang Bapak sebutkan tadi, berapa persen, Pak, milik investor? Nah, kalau di Autogas ini untuk saat ini semuanya masih kepemilikan sendiri, Pak. Kita belum ada yang kita belum ada sama sekali yang konsepnya kemitraan. Gitu. Jadi Emang kita baru kerjasama aja gitu, Pak. emang kita saat ini 55 cabang ini kita semua masih buka sendiri semua. Baik yang di mall maupun yang di SPBU itu kita kelola sendiri semua, Pak. Masih dari duitnya Autogas lah ibaratnya dari perusahaan. Cuman emang kita kan sadar kalau kita mau tambah besar lagi kan nggak mungkin dari duit sendiri terus lah ibaratnya. Nah ini makanya kita buka konsep kemitraan, ya mungkin kalau ada yang berminat untuk sebagai jadi investor, nanti tetap yang menjalankan dari Autogas ya Pak, dari kitanya sendiri. Karena justru kita nggak mau, karena kita sayang Pak sama brand Autogas ya. Ibaratnya orang yang belum pernah ngejalanin bisnis car wash sama sekali, kalau misalnya cuma modal training doang kan belum tentu bisa menjalankan dengan baik Pak. Ya lebih baik dari kita sendiri yang menjalankan. Oke, Pak Sektor, ini kita pending dulu, Pak. Pertanyaan berikutnya kita ada pertanyaan dari ini Pak penonton ini. Seberapa bagus potensi bisnis ini untuk calon investor, Pak? Kalau dari kita sebenarnya balik lagi dari bagus apa enggaknya tuh dari mesti dibandingin aja sih Pak. Kalau kita justru berarti bandingin aja sama model-model bisnis car wash yang lain. Kita juga ada sempat survei juga beberapa. Harga yang ditawarkan Autogas ini bisa dibilang sih sudah sangat-sangat kompetitif lah ibaratnya. Karena ada beberapa mungkin untuk kayak dari segi namanya aja dia udah minta 500 juta sendiri Pak. Tapi belum sama peralatan, belum sama bangunan. Dan itu nanti yang menjalankan juga si investornya sendiri. Jadi dia mesti cari orang, mesti belajar juga cara nyuci mobil, cara moles mobil, kayak gitu. Lebih di efisiensinya sih Pak. Berarti kayak karyawan sendiri juga pihak investor juga Pak yang mencarikan sendiri Pak, dan nanti di training oleh pusat di Autogas gitu Pak. Gimana Pak? Sorry, saya diulangi. Kalau untuk SDM-nya sendiri, apakah dicarikan dari pihak pusat atau si investornya sendiri atau calon mitranya ini sendiri Pak yang inisiatif untuk mencari sendiri SDM-nya? Oh itu dari pihak Autogas semua Pak, dari Autogas semua yang mengerjakan. Jadi ketika nanti sudah opening gitu, tidak perlu repot mencari SDM gitu Pak ya, karena sudah dilatih di Autogas pusat gitu. Iya, nggak perlu Pak, karena nanti yang menjalankan bisnisnya ya udah dari Autogas semua itu. Jadi kalau ada ibaratnya teknisi yang nggak masuk atau mengundurkan diri ya sebagai investor ya udah nggak perlu mikirin lagi, nanti dari kita sendiri karena kita menjalankan kita lagi yang bakal cari. Kita juga nanti yang bakal men-training dari teknisinya itu tersebut. Seperti itu Pak. Nah Pak, untuk pengembangan inovasi dari Autogas ini sendiri, target di akhir tahun ini apakah ada inovasi terbaru Pak yang akan diluncurkan di Autogas ini Pak?
mengingat kan sekarang sudah banyak juga kompetitor, Pak. Kan harus makin inovatif gitu kan, Pak. Iya, iya, Pak. Kalau Autograss sendiri ya karena kita selalu tahu karena kemarin itu pandemi ya kita sekarang jadi fokus di produk juga sih Pak. Kita ada bikin produk disinfektan juga. Sama kita tetap buka cabang baru juga sih Pak. Gitu, Pak. Kalau cabang-cabang terbaru mungkin bisa diinfokan Pak yang akan mau buka di mana Pak supaya penonton ini Kita di bisa langsung. kita di November ini buka di Mall Pondok Indah Pak. Oh, mau Pondok Indah, oke. Okay. Iya. Biasanya kalau opening gerai baru, apakah ada ini Pak, apa semacam diskon mungkin Pak buat menarik customer gitu? Ya, ada Pak. Kita nanti selama seminggu kita kasih diskon 50% Pak untuk semua layanan kita. Oke, oke, oke. Dalam jangka dekat ini akan buka ya Pak di Mall Pondok Indah. Jadi penonton mungkin yang ingin mencoba langsung bisa datang untuk di Mall Pondok Indah Pak ya. Ya, Di tim di satu Mall atau Pondok tim Indah dua Pak. Pak? Oke. Nah, oke Pak, lanjut lagi Pak ke pertanyaan. Apakah nanti ada Pak semacam konsep ini kan sekarang masih khusus untuk mobil Pak ya kan sekarang juga banyak juga Pak ya kendaraan bermotor roda dua gitu Pak motor yang sekarang mungkin cc-nya 150 cc ini kan juga banyak penggunaannya. Apakah nanti ada layanan cuci motor juga Pak dengan eksklusif gitu Pak yang tertentu cuci mobil cuci motor? Ya Pak, ini kebetulan ditanya Pak Alvin, ya jujur kita yang malah lagi develop itu Pak, untuk motor ke depan yang kita next. Oke. Tapi dengan brand yang berbeda, kita nggak mau pakai brand Autoglass juga. Kita nanti ya pakai yang mirip-mirip lah, tapi kita nggak mau pakai dengan brand Autoglass juga. Kita mau bedain lah. Berarti second bisnisnya dari Autoglass nih Pak ya? Iya. Nanti fokusnya lebih ganti oli, servis ringan, ya sama tetap ada cuci juga Pak. Oke. Oke Pak Stefan, ini ada pertanyaan baru ini dari penonton. Autoglass kebanyakan outletnya di SPBU. Apa bekerja samanya dengan Pertamina Retail? Kalau ingin buka tapi di luar SPBU, apa saja persyaratannya? Oke, ya saat ini kita bekerja sama dengan Pertamina Retail dan juga Pertamina Pusat sih Pak. Jadi nggak hanya Pertamina Retail saja. Kalau untuk buka di luar SPBU itu persyaratannya tinggal hubungi kita aja Pak. Itu kita udah siapin kok emang dari segi budgetnya tadi sekitar segitu sama ya ada lokasi yang oke lah. Nanti kita juga bakal survei juga sih oke soalnya untuk lokasi. Nggak ada syarat yang aneh-aneh kok kalau dari kita. Pokoknya mudah baik yang nggak membuat pusing calon mitra ya. Ya, karena kalau kita fokusnya emang mau buat pengembangan cabang aja Pak. Kita ibaratnya bukan yang kayak model-model franchise yang ngambil uang untuk ya kayak dari gede di license fee-nya apa segala macam ya. Karena kita di sini ya fokusnya emang mau buat memperluas cabang kita aja sih tujuannya. Oke, Pak Stefan, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pak Stefan, Autoglass ini kan sudah punya nama Pak ya. Mereknya pun sudah orang sebagian ada yang kenal dengan Autoglass. Cara membranding merek Autoglass ini sendiri menurut Pak Stefan seperti apa sih hingga meluncurkan nama Autoglass ini? Ya, kalau saat ini sih kita masih fokus di digital marketingnya sih Pak. Dari sosial media kita, Pak, dari Instagram, di YouTube kita juga ada juga. Bahkan ya sampai TikTok juga kita sekarang lagi develop juga Pak. Ya semua channel lah Pak kita usahakan. Dari kanal YouTube gitu juga, apakah di review juga Pak kan karena mengingat sekarang YouTuber juga sedang naik daun Pak dan influencer juga. Ya itu emang perencanaan kita sih Pak. Kita mau cari kolaborasi sama youtuber yang mungkin nanti
dia mau datang ke Autoblast, mungkin dia mau kasih testimoni lah ke Autoblast. Itu emang rencana kita juga, Pak. Rencana ke depan seperti itu, Pak. Iya. Boleh kalau Kalau Pak dari Alvin ada mau YouTuber. siapa? Kalau dari komunitas sendiri, Pak, apakah pernah bekerja sama, Pak? Karena kan komunitas sendiri ini kan biasanya banyak ininya, Pak, membernya atau anggotanya. Mungkin ada kerjasama seperti itu. Komunitas mobil sendiri, Pak. Ya, ada sih Pak, beberapa komunitas mobil yang sudah kerjasama juga dengan kita. Oke, Pak. Target di tahun 2020 ini apa sih, Pak? Supaya bisnis Autoglass ini sendiri bisa meningkat drastis gitu, Pak. Karena memang kan sekarang butuh jemput bola, Pak, ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kondisinya saat ini karena wabah nasional COVID-19 terdampak. Maaf Pak Alvin, bisa diulangi Pak pertanyaannya? Oke, Pak, saya ulangi lagi. Target, Pak, di tahun 2020 sampai akhir tahun ini apa sih, Pak, yang akan dilakukan Autoglass? Ya, kalau untuk saat ini sih kita masih tetap fokus Pak untuk buka cabang baru, kita untuk memperluas lokasi. Yang kemitraan juga kita mau lebih gencarkan karena kita kan baru lah untuk masuk kemitraan ini. Sama kita fokus di produk sih Pak. Kita mau kembangin produk-produk kita, jadi lebih banyak produk-produk yang bisa produk-produk dengan brand Autoglass yang kita bisa jual di media. Kan kalau di awal ini kan, kalau saya melihat di website itu kan, awal mula cikal bakalnya Autoglass ini sendiri kan menjual aksesoris, Pak, ya, sama owner gitu, Pak. Apakah nanti next kedepannya menjual aksesoris lagi, Pak? Karena mungkin kan awal merintis bisnis Autoglass ini sendiri bermula dari sana, gitu. Kalau itu sebenarnya sesuatu yang berbeda sih Pak. Kalau yang itu kita bisnis aksesoris kita masih tetap jalan, cuman ya apa, emang itu nggak under Autoglass karena berbeda bisnis. Kalau untuk target sendiri, Pak, kemitraan ini di tahun 2020 ada target nggak sih, Pak? Ada mitra gitu, Pak, untuk Autoglass ini? Iya, terdengar nggak, Pak, suara saya, Pak? Ya ya. Gimana Pak? Iya. Untuk target mitra, Pak, di tahun 2020 ini apakah ada target, Pak? Mengingatkan Autoglass ini sendiri kan ingin mengembangkan sayap kan, Pak? Seperti Pak Stephen tadi sebutkan akan mau buka di tim 1 ya. Target kita minimal ada sekitar 10 sih Pak, yang kita udah di dalam pendekatan saat ini. Untuk yang kemitraan ya. Sama kedepannya kita rencananya mau ada pengembangan layanan baru juga Pak. Kita ada kerjasama juga sama penyedia jasa jok kulit. Kedepannya jadi nanti kalau misalnya mau pesen jok kulit atau pemasangan kaca film, pemasangan stiker mobil, itu nanti kedepannya bisa lewat Autoglass juga Pak. Jadi nggak hanya fokus di perawatan mobil saja. Tapi dengan merek Autoglass, Pak, tetap ya, tidak membuat under Autoglass. Cuma kita mau memperbanyak mitra. Ini kan lagi zamannya kolaborasi. Ya kita mau cari mitra-mitra kita yang jago lah, ibaratnya di bisnisnya jok kulit, nanti ada yang di kaca film, itu nanti jadi partner kita juga Pak. Oke, Pak Stephen, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa nih. Dari varian Ivan, berapa biayanya untuk kemitraan, buat kemitraan? Mungkin baru ini Pak, baru bergabung. Mungkin bisa diulangi lagi, Pak Stephen. Kurang lebih sekitar 500 juta Pak. Itu udah dapat peralatan, udah dapat renovasi bangunan. Tapi renovasi bangunan ini
menyesuaikan dari jumlah dari luasan tempat ya Pak. Itu standar kita yang kita sama dipakai yang di SPBU lah ibaratnya. Seperti itu ya, Mbak Stephen ya. Oke, sudah terjawab tadi itu sama Pak Stephen untuk biaya kemitraannya. Dan Ivan, semoga terjawab jawabannya ya. Jika kurang jelas mungkin bisa lanjut DM ya Pak Stephen ya, untuk menanyakan lebih lanjut detailnya seperti apa. Boleh bisa langsung DM ke Autobus Official Instagram. Oke, siap. Nah, Pak Stephen, ini lanjut lagi ke pertanyaan. Ada trik dan kiat khusus nggak sih Pak, buat para pengusaha, khususnya kan sekarang sedang masa pandemi seperti saat ini kan banyak konsep yang turun segala macam. Mungkin dari Pak Stephen sendiri ada tips lah untuk membangkitkan para pengusaha yang juga terkena imbasnya dari COVID-19. Ya, buat yang ya kita juga nggak pernah tahu lah dengan ada kondisi seperti ini. Mungkin untuk yang lain ya kita mesti siap sih, mau punya kemauan juga untuk mau berani untuk shifting bisnisnya juga. Seperti contoh kita dari dulu tuh udah pengen banget sebenarnya ada kayak punya layanan home service, jual bahan-bahan kita ke market, tapi kita belum pernah ngejalanin. Nah, dengan adanya pandemi ini justru menjadi keharusan lah buat di kita untuk berani untuk mau shifting bisnis. Kita dari sebelumnya yang nggak pernah jemput bola, dengan adanya home service dan pengembangan untuk jual produk kita juga di online store. Nah Pak, kalau untuk besaran lokasi, apakah harus wajib seperti standarisasi pusat Pak? Karena kan orang kebanyakan juga kan terbentur dengan lokasi usaha Pak saat ini. Kan di Jakarta sendiri ini kan lahan itu sudah sangat jarang ditemui gitu Pak. Itu kan jadi kendala Pak ya kalau untuk bisnis kampus ini. Kalau di Autoblaze itu minimal lokasinya luasannya 6 kali 20 meter Pak, 120 meter. Oke. Seperti itu Pak. Jadi itu lokasinya standar lokasi kita. Ukurannya kira-kira sebesar itu. Oke. Nah Pak, apakah ada kerjasama Pak untuk kedepannya? Kan selama ini kan Autoblaze memiliki kerjasama pertama di SPBU, kedua di area parkiran mall Pak ya. Ya Pak. Ke depan ini apakah nanti ada kerjasama Pak mungkin dengan ya restoran, seperti orang ingin makan terus pulang-pulang mobilnya juga dibersihkan juga atau cuci gitu kan Pak. Itu kan lokasi yang sangat strategis juga ya. Kedepannya kita untuk yang seperti itu belum Pak, tapi kedepannya kita lebih pengennya kerjasama sama restoran dalam bentuk barter promosi sih Pak. Oh gitu ya. Karena kita pengennya member orang-orang yang sudah jadi member Autoblaze ini dapat benefit yang lebih banyak lah. Mungkin kalau dia ke restoran apa dapat diskon kayak gitu. Itu yang kita pengen garap ke depannya sih Pak. Lebih ke benefit untuk member-member kita. Nah saat ini jumlah member yang tergabung Autoblaze ini berjumlah berapa Pak? Apakah ada peningkatan Pak di tahun 2020 ini? Peningkatan selalu ada Pak. Total kita member yang aktif saat ini dari kita awal buka itu total kurang lebih sekitar 10.000 member. 10.000 member Pak ya? Iya. 10.000 member ini yang sudah melakukan pembelian membership itu di kita. Tapi ya di luar itu ada juga banyak yang orang yang nggak jadi member di kita. Yang masih belum mau jadi member, dia mungkin baru coba nanti setelah 3 kali datang dia baru jadi member. Banyak juga yang gitu Pak. Apakah ada kadaluarsanya Pak untuk menjadi member Pak? Misalkan hanya 5 kali terus lagi tidak Autoblaze, apakah keanggotaan itu akan hangus? Atau ini Pak,
para permanen gitu Pak untuk jadi member. Sorry Pak, bisa diulangi? Untuk member sendiri Pak, apakah ada kadaluarsanya Pak? Maksudnya dalam artian periodenya gitu, Pak. Mungkin setahun atau 2 tahun, atau tidak ada Eh, masanya Pak? ada Pak, ada masa berlakunya. Itu masa berlakunya selama 1 tahun. Gitu. 1 tahun Pak. Ya, tapi nanti setelah perpanjangan, kita juga bakal kasih diskon juga Pak untuk perpanjangannya. Jadi nggak bayar full kayak Pak pertama kali dia daftar lagi gitu. Bahkan di kita itu ada orang yang membernya sudah sampai 5 mobil yang didaftarin ke kita, itu kita kasih diskon Pak tiap dia penambahan member di kita. Kalau penambahan member sendiri Pak, Autoplace ini menyasar ke segmen mana sih Pak? Apakah keluarga atau apa mungkin perkantoran yang mempunyai mobil operasional? Mengingatkan menerapkan sistem member sendiri Pak ya, supaya customer bisa percaya dengan Autoplace ini sendiri Pak. Kalau kita semua kalangan masuk sih Pak. Bisa dibilang ya yang penting ya dia emang punya kepedulian rasa yang pengen ngerawat mobil ya Pak. Itu yang paling penting sih. Jadi bisa dibilang ya dari segmen mobil yang punya mobil LCGC pun sampai mobil yang mewah pun juga itu ya customer member kita pun customer member kita juga. Nah kalau tadi Pak Stefan jelaskan kan teknologi langsung dicuci pakai sabun itu Pak. Edukasi ke customer sulit nggak sih Pak? Kan kebanyakan orang namanya cuci mobil kan harus dibasahi terlebih dahulu, dan ini kan langsung disemprot dengan sabun. Takutnya mereka bersih nggak sih kan gitu Pak? Ya ini jujur sesuatu yang jadi tantangan buat kita juga sih Pak. Tapi ya bertahap, asal dia udah coba, dia tahu, udah kita jelasin juga perbedaannya apa, ya itu nanti yang jadinya jadi langganan kita. Lebih ke arahnya ke segmen marketnya sih Pak. Mungkin kan ada juga orang yang ngerasa mau kita udah jelasin sampai segimanapun juga, kalau dia emang udah terbiasa dengan cucinya digosok ya udah emang bukan target marketnya kita. Dan kita ya tetap fokus kita mengedukasi ya dari sosial media. Kita juga iklankan juga layanan cuci kita seperti apa. Cuman ya balik lagi, ya mungkin ada beberapa orang yang udah terbiasa lah dengan metode cuci yang lama. Ya nggak apa-apa juga nanti kalau misalnya mobilnya udah ada baret-baret halus kan nanti juga ke autoglass juga Pak untuk dibersihkan juga baret-baret halusnya. Kalau di area Jakarta ini Pak kan sekarang sedang WFH nih Pak. Apakah melayani home service Pak di Autoglass ini? Karena mereka bekerja dari rumah, mungkin mobil kotor, malas keluar gitu, mungkin Autoglass melayani home service juga Pak untuk saat ini Pak. Ya, justru ini Pak, seperti tadi saya udah bilang, ya karena adanya pandemi ini, ya kita mesti di rumah terus, ya mau nggak mau, kita jadinya sekarang ada layanan home service juga Pak, sampai sekarang. Padahal sebelumnya ya kita home service ini ya belum kita manfaatkan lah. Tapi ya karena adanya pandemi ini, ya Autoglass sekarang jadi ada home service juga layanannya. Mekanismenya harus booking dulu atau seperti apa Pak? Iya, ada sama kartu kita, nanti langsung kita kirimkan teknisi Pak ke rumahnya. Oke Pak Stefan, sepertinya waktunya sudah mendekati finish ini. Di Instagram terbatas oleh waktu. Terima kasih banyak Pak Stefan atas waktunya dalam Jamjis pada sore hari ini. Semoga Pak Stefan selalu sehat selalu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sukses Pak ya. Ya, terima kasih Pak Alvin, sukses juga Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Stefan. Sampai berjumpa di lain kesempatan Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, itulah tadi bincang bisnis pada sore hari ini dengan Pak Stefan Setiadi selaku manajer marketing dari Autoglass. Baik, yang tertinggal menonton live IG pada sore hari ini dapat menyaksikan di channel YouTube kami, yakni Majalah Franchise, atau bisa langsung nonton di Instagram kita bagi pertimbangan. Dan jangan lupa
untuk follow Instagram kita @majalahfranchise dan kunjungi juga website kita bagi Anda yang ingin melihat berita-berita dan seputar data-data franchise. Kita bisa mengakses di www.majalahfranchise.com. Baik, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.